welcome back to my channel. Jadi hari ini guys, aku mau bahas satu topik yang penting banget buat kalian. Yang kalau misalnya kalian mau ganti skincare nih, terus apa sih yang harus kalian lakukan untuk menghindari dampak buruk dari kalian itu mau mengganti skincare gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan, yaitu kita itu harus menetralkan wajah kita dulu sebelum kita itu mengganti skincare. Ini tuh perlu banget untuk dilakukan guys. Jadi ini tuh penting ya, sebagai transisi sebelum kita itu mencoba skincare baru. Penting banget, aku sendiri melakukannya. Jadi setiap kali aku mau ganti skincare, aku pasti menetralkan wajah aku dulu. Itu wajib banget bagi aku guys. Jadi supaya muka aku nggak rusak akibat ganti-ganti skincare. Jadi buat kalian yang belum tahu cara menetralkan wajah, kalian berada di video yang tepat guys ya. Nonton sampai selesai. Karena aku bakalan share juga banyak hal di sini terkait menetralkan wajah yang harus kalian tahu. Hal yang pertama yang harus kalian lakukan untuk menetralkan wajah adalah yang pertama adalah kurangi frekuensi penggunaan skincare lama kalian ya, secara bertahap. Kalau misalnya kalian pakai skincare itu setiap hari nih, misalnya kalian mau ganti apa? Kalian misalnya mau ganti serum. Jadi kalian kalau selama ini pakai serum itu setiap hari, kalian kurangi dulu frekuensinya jadi 3 kali dalam seminggu gitu. 3 hari seminggu dalam seminggu. Terus nanti kalian kurangi lagi jadi 2 hari dalam seminggu, sampai kemudian kalian itu benar-benar berhenti menggunakan skincare lama kalian itu. Jadi setelah terbiasa dengan pola ini selama beberapa minggu, nah baru deh kalian itu coba hentikan penggunaan produk skincare lama kalian itu selama 3 hari. Nah selama 3 hari ini kalian lihat di wajah kalian apakah kulit kalian itu kondisi kulit kalian itu baik-baik aja atau muncul masalah. Kalau misalnya kalian lihat muka kalian baik-baik aja nih, nah di sini kalian berarti udah nggak tergantung lagi sama skincare lama kalian. Baru deh kalian itu bisa langsung cobain produk baru. Tapi kalau misalnya kalian lihat muka kalian itu muncul masalah setelah kalian menghentikan penggunaan skincare lama kalian, berarti kalian belum bisa untuk ganti produk baru guys ya. Di situ poinnya, kalian harus ingat baik-baik ya. Kenapa ini harus dilakukan? Kenapa sih harus kayak gitu, seribet itu? Kenapa nggak langsung ganti aja ke produk baru? Kenapa? Kalian pasti bertanya-tanya ya kan. Ini supaya kulit wajah kita itu terbiasa guys. Supaya nggak terkejut kulit muka kita guys. Jadi kita perlu kurangi dulu frekuensinya sehingga muka kita terbiasa tanpa skincare lama itu. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan, yaitu kita harus rutin membersihkan wajah kita. Jadi proses membersihkan wajah itu jangan kalian skip. Jadi dia itu harus tetap dilakukan ketika kalian mau mengganti skincare kalian. Jadi minimal tuh 2 kali sehari kalian tuh harus cuci muka. Gimana kak kalau misalnya yang kita mau ganti itu facial wash, jadi kita cuci mukanya pakai apa dong? Jadi secara umum kita itu bisa langsung sih berganti. Kalau mau ganti facial wash, kita tuh bisa langsung berganti ke facial wash yang baru tuh tanpa menunggu. Kalian bisa tes dulu sih, kalian bisa tes dulu di leher selama beberapa hari sebelum kalian ganti dia facial wash kalian itu. Kalian pakai dulu di leher kalian selama beberapa hari. Kalau misalnya nggak ada reaksi apa-apa, kalian bisa langsung pakai dia gitu, si facial wash ini seperti biasa. Kalau misalnya timbul reaksi negatif, berarti kalian nggak cocok sama facial wash yang itu. Reaksi negatif di sini kayak tahu lah ya, kayak misalnya kemerahan, gatal-gatal, jerawat, melepuh. Berarti kalau sampai kayak gitu, itu berarti face washnya itu nggak cocok dengan kulit kalian. Berarti kalian harus pilih face wash yang lain atau kalian kembali ke face wash lama kalian guys. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan ketika kita mau mengganti skincare itu adalah kita tetap menggunakan pelembab ya. Jadi kita itu harus tetap perlu menggunakan moisturizer guys, agar kulit kita itu tetap moist, tetap lembab ya. Kalau misalnya kalian mau ganti moisturizernya, yang kalian mau ganti kayak mana dong? Jadi kalian bisa beralih ke moisturizer alami dulu. Jadi kalian bisa pakai moisturizer alami kayak aloe vera contohnya, kayak gitu, face oil kayak gitu contohnya ya kan.
Jadi pakai itu aja selama kalian mengurangi penggunaan moisturizer itu gitu. Yang keempat yang harus kita lakukan itu adalah konsumsi air putih secara cukup. Ini supaya apa? Supaya kulit wajah kita itu menjadi lebih segar dan sehat, sehingga proses penggantian skincare baru ini lebih optimal. Jadi kalian tuh jangan membatasi diri meminum air putih gara-gara kalian nggak suka. Ada nggak sih di sini yang nggak suka air putih? Tapi honestly, aku punya kenalan yang dia tuh nggak suka minum air. Itu kebiasaan buruk. Itu harus dibuang. Kalian itu harus banyak mengkonsumsi air putih. Itu sangat penting ya. Dan yang kelima yang harus kita lakukan kalau kita mau mengganti skincare lama kita ke skincare baru, itu adalah mengecek kandungan skincare baru kita. Pastikan tidak mengandung komposisi yang berbahaya ya. Itu yang paling wajib. Kalian lihat dulu komposisinya, apakah ada komposisi di situ yang berpotensi menimbulkan alergi pada kulit wajah kalian. Tipsnya kayak mana kak? Karena kami tuh nggak paham kak kalau kandungan dalam skincare itu. Tipsnya itu kalian bisa cari produk skincare yang punya kandungan serupa dengan skincare lama kalian. Itu tips dari aku sih. Dan kalian pastikan skincare yang mau kalian pakai itu udah BPOM, halal. Itu udah pasti. Karena kalau skincare nggak ber-BPOM itu perlu dipertanyakan guys. Itu perlu dipertanyakan, hati-hati. Jangan sampai kalian pakai. Jadi yang keenam yang harus kalian lakukan kalau kalian ingin mengganti skincare kalian itu yaitu pakai skincare baru kalian itu secara bertahap, dan perhatikan reaksinya itu ke kulit kalian. Jadi kalau misalnya kamu benar-benar udah terlepas dari skincare lama kalian bisa pakai skincare baru, tapi harus secara bertahap. Jadi nggak bisa langsung kalian pakein seperti biasa. Jadi harus bertahap ya. Jadi pada awal penggunaan kalian bisa lihat dulu, kalian bisa tes dulu reaksinya ya ke kulit kalian tuh kayak mana, supaya terhindar dari reaksi negatif kayak misalnya timbul jerawat, terus rasa gatal, iritasi sampai kemerahan gitu kan. Jadi kalian lihat dulu. Kalau misalnya skincare baru kalian ini menimbulkan reaksi negatif kayak yang aku sebutin sebelumnya itu, berarti kalian itu nggak cocok sama skincare itu. Jadi kalian harus kembali ke skincare lama kalian guys. Tapi kalau misalnya nggak menimbulkan reaksi negatif, kalian bisa langsung lanjut pemakaian produk baru ini secara bertahap tapi ya. Jadi mulai pakai dia itu kayak misalnya seminggu sekali dulu, bukan misalnya memang kayak gitu. Jadi mulai pakai dia kayak seminggu sekali dulu, coba dulu. Terus kalian tingkatkan frekuensinya itu menjadi 2 kali seminggu sampai 3 kali seminggu dan seterusnya. Ini untuk memberi kulit kita itu waktu untuk beradaptasi dengan produk baru guys. Jadi sehingga kulit kita itu nggak kaget dan tidak menimbulkan efek samping yang kurang baik ya. Dan yang ketujuh yang harus kalian lakukan itu adalah mencoba satu produk terlebih dahulu. Jangan ganti skincare kalian itu sekaligus. Jadi ganti satu-satu dulu. Karena setiap bahan dari skincare itu memiliki efek yang berbeda-beda ya pada kulit. Jadi kalau misalnya kita menggunakan beberapa bahan aktif sekaligus, itu bisa mengalami iritasi. Kulit kita tuh bisa mengalami iritasi dan breakout tanpa kita tahu yang mana pemicunya. Misalnya kalian ganti sekaligus serum kalian, terus kalian moisturizer, essence semuanya kalian ganti sekaligus. Jadi pas muka kita breakout, kita nggak tahu bahan yang mana nih yang memicu breakout kita. Sebelum kalian mulai mencari tahu cara menetralkan wajah kalian, ada satu hal yang sangat penting ya, yaitu kalian harus memastikan mengetahui kapan waktu yang tepat untuk mengganti skincare. Ini perlu banget ya, jangan sampai terlalu cepat kalian tuh mengganti produk kalian, padahal produk kalian itu baru kalian gunakan 1 minggu contohnya, jadi belum bekerja optimal, jadi dia belum menghasilkan belum menunjukkan hasil yang optimal ke kulit kalian, langsung kalian ganti. Jadi itu salah ya. Sebaiknya itu kalian itu
menunggu paling paling tidak 2 bulan. Disarankan menggunakan produk itu setidaknya itu selama 8 minggu guys, untuk melihat hasil terbaik dari produk itu. Istilahnya jangan cepat mengambil keputusan kalau produk yang sedang kalian gunakan itu nggak bagus ataupun nggak ada hasilnya. Jangan cepat ambil kesimpulan ya, padahal kalian baru pakai seminggu, baru kalian pakai 2 minggu. Karena ada juga beberapa produk ya baru menunjukkan hasilnya itu setelah 12 minggu guys. Kayak contohnya ya, vitamin C ataupun produk-produk pemutih contohnya. Dia itu menunjukkan hasilnya itu lumayan lama ya. Bisa 12 minggu baru nampak hasilnya. Nah, kalian bisa bayangkan kan? Sebelum 12 minggu, sebelum produk itu menunjukkan hasilnya, langsung kalian ganti gitu ke produk baru. Dia itu sedang di perjalanan menuju hasil terbaiknya, terus kalian stop dia di tengah jalan. Ya gitulah, kalian bisa bayangkan ya, rugi banget. Nah itu guys yang perlu kalian tahu sebelum kalian memutuskan untuk mencoba skincare baru. Jadi kalian harus tahu dulu cara menetralkan wajah kalian, terus tahu juga waktu yang tepat untuk mengganti skincare. Jadi jangan terlalu cepat juga kalian mengganti skincare kalian. Jadi kalian harus menunggu waktu yang tepat ya untuk mengganti skincare. Tunggu sampai skincare itu beri waktu untuk skincare itu menunjukkan hasil terbaiknya ya. Nah, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton guys. Aku berharap semoga video aku ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih for watching. Bye bye. See you in the next video.